Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amore akan mempresentasikan aplikasi manajemen inventaris berbasis bahasa pemrograman C#. Perkenalkan, nama saya Engina Diselin dengan NIM 1201220014. Saya Muhammad Ageng Sesmito dengan NIM 1201220001. Saya Farel Gilang Nabil Mahendra dengan NIM 120122122. Saya Evangelion Michael Didimus dengan NIM 1201220029. Jadi aplikasi yang kami kembangkan merupakan aplikasi manajemen inventaris berbasis bahasa pemrograman C#. Jadi aplikasi ini tuh dirancang untuk membantu proses manajemen, terutama dalam mengelola data barang inventaris, khususnya laptop dan HP. Fiturnya itu meliputi login pengguna, pengaturan tampilan data, manajemen akun, manajemen barang, dan pengaturan bahasa. Jadi sistem ini tuh mengusung arsitektur berbasis file JSON, sehingga semua data itu disimpan secara lokal dan mudah dipindahkan atau dicadangkan tanpa membutuhkan database eksternal. Baik, saya di sini bertanggung jawab atas login form, halaman autentikasi utama aplikasi. Baik, di sini saya akan mencoba mendemokan login dengan password yang salah dan menunjukkan pesan gagal, tidak bisa login. Yang kedua, saya akan login dengan password dan username yang benar dan menunjukkan langsung ke main dashboard. Baik, teknik konstruksi yang saya terapkan adalah automata atau state machine sederhana. Di sini saya akan menampilkan login state.cs dan metode login di login service.cs ya. Di sini sendiri ada enum login state yang mendefinisikan status login dan logout. Metode login akan mengubah status ini juga, dan saya memilih pendekatan ini karena membuat alur sesi pengguna menjadi sangat jelas dan lebih terkontrol, serta memastikan fitur-fitur di form lain hanya bisa diakses setelah status berubah menjadi login. Baik, mungkin menurut saya hanya seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Farel. Saya mengerjakan main dashboard yang berfungsi sebagai pusat navigasi dan penampilan data interaktif. Coba pilih filter kategori, pilih laptop, urutkan sesuai tanggal. Lalu teknik utama di sini adalah table driven construction untuk fitur sorting. Logika sorting tidak menggunakan if else yang panjang, melainkan switch yang digerakkan oleh nilai teks dari combo box. Saya memilih teknik ini karena sangat fleksibel. Jika kita ingin menambah opsi sorting baru, kita hanya perlu menambah satu case di sini tanpa mengubah struktur secara besar. Sekian dari saya. Baik, di sini saya Michael, saya itu bertanggung jawab atas form untuk manajemen akun. Jadi ini fitur khusus di role super admin. Mungkin bisa didemokan terkait fungsionalnya. Itu ada bisa menonaktifkan dan mengaktifkan user, kemudian bisa membuat data user baru. Jadi teknik yang saya pakai di sini itu adalah code reuse. Jadi semua tombol di form ini itu tidak melakukan logikanya sendiri, tapi metodenya itu dipanggil dari login service instance. Mungkin bisa dibuka codingannya login service instance. Jadi metode-metode seperti set user status atau create admin itu dipanggil dan logikanya itu tidak dijalankan di form tersebut. Jadi dengan metode ini itu prinsip di konstruksi perangkat lunak yang kita kenal dengan separation of concern itu terpusat di satu tempat dan bisa digunakan kembali di form manapun, sehingga kode itu lebih cenderung bersih dan mudah dirawat dan kemudian dikembangkan ke depannya. Sekian dari saya. Halo, saya Ageng. Saya mengerjakan transaksi barang form untuk transaksi barang masuk dan keluar. Di sini untuk barang masuknya kita coba Samsung dengan nama Galaxy S21 dengan jumlah 50 dengan jenis HP.
hasil ditambahkan. Untuk barang keluarnya kita hanya memilih di tabelnya saja, lalu kita mau mengeluarkan 100, maka dia akan error karena maksimal adalah 10. Teknik yang saya terapkan adalah runtime configuration. Aturan bisnis seperti batas maksimum pengeluaran barang tidak ditulis di dalam kode, melainkan di dalam config barang keluar config.json. Saat aplikasi berjalan, saya memilih teknik ini karena memungkinkan admin sistem untuk mengubah aturan bisnis dengan mudah hanya dengan mengubah file JSON tanpa perlu campur tangan programmer atau melakukan compile ulang aplikasi. Sekian dari saya. Baik, sekian demo aplikasi dari kelompok kami. Keseluruhan fitur login dan manajemen akun ini dirancang agar aplikasi tetap aman, mudah digunakan, serta terstruktur rapi. Dengan penerapan prinsip clean code dan secure coding, saya berharap fitur-fitur ini bisa berfungsi dengan baik dan mudah dikembangkan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.